Berdasarkan perkembangannya, bahasa Melayu merupakan bahasa yang digunakan oleh nenek moyang suku Melayu yang ada di wilayah Malaysia dan wilayah bagian barat Indonesia. Setelah perkembangan zaman yang kian pesat, bahasa Melayu perlahan-lahan mulai berubah arti, maksud dan penyampaiannya. Hingga akhirnya setelah berdirinya negara Indonesia, bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa dasar untuk menyempurnakannya menjadi bahasa kesatuan Indonesia. Bukan hanya bahasa Melayu saja, ada beberapa gabungan bahasa antara suku-suku lain yang ada di Indonesia sehingga kita menamakannya bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Melayu yang dipakai di Malaysia pun juga ikut berubah setelah kedatangan Inggris ke Malaysia, hingga saat ini orang Malaysia seringkali menggunakan bahasa Melayu dengan ditambahkannya beberapa bahasa Inggris. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional resmi yang digunakan oleh semua suku yang ada di Indonesia dari zaman jauh sebelum kemerdekaan Indonesia. Jika Malaysia mengklaim bahasa Indonesia dianggap bahasa Melayu, sudah pasti rakyat Indonesia membantahnya. Karena banyak kalimat dalam bahasa Indonesia yang berbeda makna, arti dan pengucapannya dengan bahasa Melayu. Pada dasarnya bahasa Melayu hanya dipakai oleh suku Melayu yang ada di Malaysia, mereka tidak menjadikan bahasa Melayu menjadi bahasa nasional Malaysia, tetapi tetap memakai bahasa Melayu sebagai bahasa penyatu. Berbeda dengan Indonesia. Indonesia terdiri dari berbagai suku bahasa yang berbeda di setiap daerahnya, namun pemerintah Indonesia menetapkan satu bahasa agar rakyat Indonesia bisa saling terhubung satu sama lain. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga sangat mudah digunakan di ruang publik dari Sabang sampai Merauke. Di sini sangat jelas sekali jika bahasa Indonesia sangat berbeda dengan bahasa Melayu. Malaysia hanya ingin selalu menunjukkan, jika mereka selalu berada di atas negara-negara ASEAN. Kami sebagai bangsa Indonesia hanya mengingatkan Malaysia bahwa kita bangsa serumpun bukan berarti kita sama. Bukan hanya soal bahasa saja tetapi budaya hingga kuliner pun mereka anggap sebagai tradisi mereka. Lantas sampai kapan Malaysia selalu klaim itu semua punya mereka? Dari berbagai sudut pandang, bahasa Indonesia sudah dipakai dari zaman penjajahan Belanda hingga penjajahan Jepang sebagai bahasa penghubung. Bahkan pemerintahan Jepang pada masa itu juga memakai bahasa Indonesia sebagai penyambung dialog dengan rakyat Indonesia. Pada tahun 1928 dilangsungkannya Kongres Pemuda, tepatnya tanggal 28 Oktober. Bahasa Indonesia digunakan atau diikrarkan sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional dalam Sumpah Pemuda. Setelah Indonesia merdeka, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara sehari setelah Indonesia merdeka, bukan bahasa Melayu. Sedangkan bahasa Melayu sering diartikan sebagai bahasanya orang Malaysia. Negara yang berdiri setelah 12 tahun Indonesia merdeka itu, selalu berasumsi jika mereka selalu lebih hebat dibanding negara Indonesia. Kembali ke topik pembahasan. Bahasa Indonesia bukan hanya dituturkan oleh orang Indonesia saja. Banyak negara yang juga mempelajarinya, salah satunya Jepang. Bukan hanya Indonesia saja, bahasa Indonesia juga sudah diajarkan di Jepang. Menurut salah seorang penutur bahasa Indonesia di Jepang, bahasa Indonesia sudah diajarkan selama 113 tahun yang lalu. Bahasa Indonesia diajarkan di berbagai universitas dan kota-kota di Jepang.
Sedangkan bahasa Melayu tidak begitu banyak dipelajari karena bahasa Indonesia lebih mudah dimengerti. Berikut adalah penjelasan seorang penutur bahasa Indonesia yang berasal dari Jepang. Indonesia di Jepang itu sudah 113 tahun. Sejak tahun 1908. Ini tahun Jepangnya tahun Meiji 41. Pemerintah Jepang mendirikan jurusan bahasa Melayu, program intensif bahasa-bahasa timur di Akademi Bahasa-Bahasa Tokyo, asing Tokyo. Ini menjadi Tokyo University of Foreign Studies sekarang. Jadi sejarah pembelajaran bahasa Melayu pada waktu itu belum ada istilah bahasa Indonesia, itu sudah cukup lama. Ini masih continue, masih kelanjutan sampai sekarang. Bahasa Malaysianya itu tidak banyak, tetapi bahasa Melayunya menjadi bahasa Indonesia. Sehingga banyak instansi atau tempat-tempat perguruan tinggi, akademi mengajar bahasa Indonesia. Pada tahun 1980-an dan 90-an. Nah, itu karena perkembangan bisnis. Hubungan kedua negara menjadi lebih kuat dalam hal ekonomi. Jadi kepentingan ekonomi mendorong pembelajaran bahasa Indonesia. Dan juga sekaligus pada waktu itu turisme dari Jepang ke Indonesianya ini semacam ini roket ya, jadi drastis naik, khususnya turis Jepang datang ke Bali dan juga ke Borobudur, berbagai kursus bahasa di kota-kota besar, khususnya Tokyo, Osaka, Nagoya, dan kota-kota lain. Acara TV bahasa Indonesia pernah ada tahun 2005 dan 2008, tapi sekarang ini lagi istirahat. Yang katakanlah kita bagikan dua kategori. Satu major, artinya yang utama, program mahasiswa yang mengambil program sebagai program utama. Itu ada 9 program di Jepang. Maksud saya ada 9 universitas itu mencoba menghasilkan atau mendidik mahasiswa belajar bahasa Indonesia intensif, seperti Fakultas Foreign Languages, jadi International Culture, Languages, dan hubungan internasional. Demikianlah pemaparan dari seorang penutur bahasa Indonesia yang asli orang Jepang ini. Dari sini kita bisa melihat betapa pentingnya bahasa Indonesia di mata dunia saat ini. Bahasa Indonesia lebih dikagumi oleh bangsa lain ketimbang bahasa Melayu. Semoga kita selalu bijak dalam menentukan sebuah permasalahan. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Saksikan terus video-video dari kami agar kita selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Hai Publiker, kebohongan-kebohongan yang kerap dilakukan oleh para profesor dari Malaysia memang terasa sangat memuakkan. Salah satu yang menjijikkan adalah klaim Profesor Malaysia yang menyatakan perkembangan bahasa Melayu Malaysia di Jepang ramai dipelajari. Namun pada kenyataannya bahasa Melayu Malaysia di negeri Sakura tak laku atau sepi peminat.
Perkembangan bahasa Melayu Malaysia di negeri matahari terbit tersebut makin hari makin sepi peminat. Selain karena fonem bahasanya yang aneh dan tidak efisien, tentu fungsi dari bahasa Melayu itu sendiri di tatanan perbahasaan dunia jarang sekali gaung penggunaannya. Sehingga banyak dari anak muda Jepang tidak melirik bahasa Melayu Malaysia karena minimnya prospek dari azas manfaat di masa depan. Lantas sebenarnya bahasa apa yang ramah dipelajari di negara Jepang tersebut, bahasa Melayu atau bahasa Indonesia? Menurut Profesor Jepang seperti yang ada di video menerangkan kalau bahasa Indonesia lebih ramai peminatnya ketimbang bahasa dari Malaysia. Selain karena alasan bisnis, anak-anak muda Jepang juga melihat potensi besar jika mempelajari bahasa Indonesia di kemudian hari. Selain karena masifnya perkembangan bahasa Indonesia di dunia internasional, bahasa Indonesia juga diprediksi akan menjadi bahasa internasional yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Atas alasan-alasan itulah masyarakat Jepang lebih memilih bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu Malaysia. Penuturan dari Profesor Jepang ini sekaligus membungkam klaim tidak berdasar para profesor dari Malaysia. Bagaimana menurut teman-teman, apakah bahasa Indonesia atau bahasa Melayu Malaysia yang ramai dipelajari di Jepang? Jika kamu pejuang harkat martabat bangsa, silahkan subscribe channel ini dan share video ini sebanyak-banyaknya. Mimin ucapkan terima kasih karena sudah berkenan menonton video ini.